Presiden Prabowo pastikan tindak tegas pembalakan liar. Pelepasan calon transmigran Yogyakarta ke Sulawesi. Komisi 4 DPR tanam Edelweiss di kawasan Bromo. Update kepolisian Australia terkait penembakan massal di Bondi Beach, Australia. Tim skateboard Indonesia raih emas SEA Games 2025. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami kembali hadir mengisi ruang informasi Anda dan tentu selain 5 informasi tadi, kami juga memiliki informasi seputar agenda dari Kementerian Kabinet Merah Putih. Termasuk informasi seputar peristiwa dari dalam dan luar negeri dan juga informasi dari dunia olahraga. Bersama saya Arfri Fai. Dan saya Tiara Dianti. Inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kami awali dengan informasi Presiden Prabowo Subianto mengakhiri peninjauan 2 hari ke wilayah bencana di Aceh dan Sumatera Utara. Pemerintah memastikan akses ke lokasi terjangkau dan stok pangan bagi korban tercukupi. Di Pangkalan Udara Suwondo, Medan, Sumatera Utara pada Sabtu 13 Desember, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto melakukan peninjauan 2 hari ke wilayah bencana di Aceh dan Sumatera Utara untuk memastikan penanganan berjalan cepat dan melihat langsung progresnya. Selama peninjauan, Prabowo juga menyapa korban bencana untuk memberi dukungan moral. Prasetyo menambahkan kebutuhan dasar seperti pakaian, obat-obatan, dan air bersih bagi para korban sudah terpenuhi. Sementara hampir seluruh rumah sakit yang sempat lumpuh kini mulai berfungsi meski belum optimal. Prasetyo juga mengapresiasi kerja keras semua pihak mulai dari TNI, Polri, BNPB, Basarnas, pemerintah daerah, relawan hingga masyarakat dan perusahaan. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada warga Aceh dan Sumatera Utara yang menyambut kunjungan Prabowo dengan hangat serta meminta maaf jika ada hal yang kurang berkenan selama kegiatan tersebut. Semua wilayah sudah bisa terjangkau. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat semua juga kami cek stok kita mencukupi, kebutuhan pangan mencukupi, termasuk air bersih di Tamiang. Terus-menerus kita lakukan perkuatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan akan menindak tegas pembalakan liar pasca banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kepala negara juga memastikan pemulihan kebutuhan warga terdampak berjalan cepat. Sebagai respon terhadap bencana banjir bandang dan juga longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menertibkan berlaku pembalakan liar di Sumatera. Pernyataan ini disampaikan usai meninjau pengungsian di Man 1 Langkat pada 13 Desember 2025. Di posko pengungsian Jembatan Aceh Tamiang sehari sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperketat pengawasan aktivitas ilegal yang merusak lingkungan. Kepala negara juga menekankan pentingnya mitigasi bencana agar peristiwa serupa tidak terulang dan menegaskan keseriusan pemerintah menjaga kelestarian alam. Saya mau tertibkan semua itu, ya. Pembalakan liar akan kita tertibkan, sudah kita mulai tertibkan, ya. Keadaan alam, keadaan fisik ada keterlambatan sedikit, tapi saya cek semua ke tempat pengungsi, kondisi mereka baik, pelayanan kepada mereka baik, suplai pangan cukup, luar biasa pekerjaan mereka. Ya pasti masalah listrik ya ada tidak secepat yang kita harapkan karena kondisi fisik dan kondisi-kondisi alam yang masih kita harus atasi. Dari hasil peninjauan, Presiden Prabowo juga menilai posko pengungsian dalam kondisi cukup baik. Kebutuhan dasar warga terutama pangan mulai terpenuhi dan akses wilayah yang sebelumnya terisolasi perlahan terbuka kembali. Presiden menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran lintas sektor dan petugas lapangan, sekaligus mengingatkan masyarakat bahwa pemulihan infrastruktur memerlukan waktu dan kerja keras. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu PT Pertamina Persero menyalurkan bantuan pembangkit listrik tenaga surya di Aceh Tamiang. Bantuan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik pada posko penanganan bencana.
Dalam upaya mendukung kebutuhan listrik di lokasi terdampak bencana, PT Pertamina menyalurkan bantuan pembangkit listrik tenaga surya untuk menunjang operasional posko penanganan bencana di Aceh Tamiang, Aceh pada Sabtu 13 Desember 2025. Bantuan tersebut berupa 7 paket PLTS yang masing-masing dilengkapi panel surya berkapasitas 590 WP, inverter 1000 WP, dan juga baterai 20 WH. Serta 7 paket solar LED 40 watt dengan daya tahan hingga 8 jam per hari. Pasokan listrik dari PLTS tersebut digunakan untuk menopang sejumlah sektor penting antara lain operasional dapur umum, penerangan tenda pengungsian warga, penerangan water treatment plant, serta kegiatan posko-posko penanganan bencana di lokasi terdampak. Selain Aceh Tamiang, bantuan serupa juga disalurkan ke wilayah lain. Pertamina menyiapkan 5 paket PLTS untuk mendukung pemulihan pasca bencana di sejumlah daerah terisolasi di Sumatera Barat yang dijadwalkan dipasang pada Senin 15 Desember, serta 3 paket PLTS untuk penanganan pasca bencana di Sibolga yang saat ini masih dalam proses pengiriman melalui jalur darat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jalan dan jembatan di Aceh yang sempat terdampak banjir bandang kini mulai kembali berfungsi. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerja keras petugas dalam membuka akses utama tersebut. Saat kunjungan ke Langkat, Sumatera Utara pada 13 Desember, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada petugas yang bekerja keras membuka kembali akses utama di wilayah terdampak banjir bandang Aceh, termasuk jembatan dan jalan penghubung yang kini mulai berfungsi. Kepala negara menekankan bahwa pembukaan akses menjadi prioritas agar distribusi bantuan dan mobilitas warga berjalan lancar. Selain Aceh Tamiang, pemerintah memastikan akses di Bener Meriah juga telah kembali tersambung. 2 pekan sebelumnya, banjir bandang dan longsor telah merusak infrastruktur konektivitas antar provinsi sehingga sebagian masyarakat sempat terisolasi. Menurut Kementerian Pekerjaan Umum, terdapat 36 titik ruas jalan terdampak bencana di Aceh. Prabowo juga menegaskan pemerintah terus mempercepat pemulihan infrastruktur dan melakukan pengecekan di berbagai titik yang sebelumnya terisolasi termasuk aliran listrik. Ia berharap pemulihan dapat selesai secara bertahap dalam waktu dekat sambil memastikan pemerintah bekerja secara maksimal. Saya ke Tamiang sudah tembus saya kira dari sini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua petugas, luar biasa pekerjaan mereka. Bener Meriah juga saya kira sudah jembatan sudah berfungsi ya, Bener Meriah ya, jembatan sudah berfungsi ya. Saya kemarin dari Takengon, Bener Meriah, masalah listrik yang ada tidak secepat yang kita harapkan karena kondisi fisik dan kondisi alam yang masih kita harus atasi ya. Menara-menara itu sangat berat, kemudian ada kendala-kendala, bagian masih banjir. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri P3A Arifah Fauzi menggandeng Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pengiriman bantuan logistik kemanusiaan ke wilayah Sumatera. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemulihan korban bencana banjir di wilayah Sumatera. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi dengan Komandan Satgas KKP Peduli Bencana Aceh melakukan pengiriman bantuan kemanusiaan melalui kapal pengawas Orka 6 milik KKP di pangkalan PSDKP KKP Muara Baru, Jakarta Utara pada Sabtu 13 Desember 2025. Arifah menyampaikan apresiasi kepada KKP serta mitra seperti Perempuan Konghucu, Indonesia, Unilever, dan Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa turut berempati membantu masyarakat Sumatera sekaligus mendoakan pemulihan korban dan kelancaran penanganan pasca bencana. Bantuan kemanusiaan berupa logistik hingga pakaian layak pakai akan dikirim untuk membantu korban banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Arifah menuturkan dalam penanganan bencana, Kementerian PPPA menekankan pendekatan sensitif gender, pendataan terpilah perempuan dan anak, reunifikasi keluarga terpisah, serta layanan mobil sapa untuk pendampingan, informasi dan kebutuhan trauma healing. Hari ini kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan juga beberapa mitra kami ada dari Perempuan Konghucu Indonesia, dari Unilever, dan juga dari UNFPA. Bagaimana kami berkolaborasi untuk bersama-sama membantu keluarga kami yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga di Aceh. Perempuan dan anak ini termasuk kelompok rentan dalam berbagai situasi, khususnya situasi dalam kondisi bencana. Untuk ibu-ibu yang dalam kondisi hamil, sedang menantikan kelahirannya 2 minggu lagi, kami sudah berkoordinasi secara intens dengan 3 dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak di 3 provinsi,
Di situ ada trauma healing, kemudian ada klaster tentang kesehatan reproduksi. Jadi ada pengawalan, ada pendampingan, kemudian ada edukasi juga bagaimana seorang ibu mempersiapkan kelahirannya di suasana yang terbatas seperti itu. Jadi ini juga bukan dari kementerian kami saja, tapi juga kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, BKKBN, dan lain sebagainya. Pendampingan psikososial pun juga dilakukan berkelanjutan bagi perempuan, anak, dan keluarga di pengungsian melalui kolaborasi dengan kementerian terkait serta pemerintah daerah agar pemulihan mental berjalan optimal pasca bencana. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jagat dunia maya dibuat tersentak dengan video yang memperlihatkan perjuangan rakyat Aceh dalam menghadapi musibah pasca banjir bandang. Salah satu warga dalam video menyampaikan pesan emosional kepada pemimpin Aceh Mualem. Ia memohon agar sang gubernur jangan menangis lagi dan tetap semangat dalam menghadapi bencana. Jangan nangis lagi, Mualem. Sederet video yang berseliweran di media sosial membuat banyak warganet meneteskan air mata. Duka mendalam itu sangat terlihat dari sosok Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, atau yang dikenal dengan sebutan Mualem. Tampak ia beberapa kali terlihat tak kuasa menahan air mata melihat penderitaan warganya. Dalam rekaman video yang beredar, terlihat sejumlah warga harus berjuang keras untuk melintasi jalanan berlumpur tebal dan menyeberangi jembatan yang rusak parah sambil memanggul karung berisi logistik. Kondisi ini membuat bahan pangan sulit didistribusikan ke daerah terdampak. Akibatnya masyarakat di wilayah tengah tersebut harus menempuh perjalanan ekstrim sejauh lebih dari 100 km menuju Biron atau Lok Semawe demi mendapatkan pasokan makanan dan kebutuhan pokok. Salah satu warga dalam video menyampaikan pesan emosional kepada pemimpin Aceh Mualem. Dengan nada keras, ia memohon agar sang gubernur jangan menangis lagi. Pesan ini menyoroti penderitaan dan ketangguhan masyarakat Aceh Tengah yang kini mendesak adanya solusi cepat dan bantuan darurat untuk memulihkan akses jalan dan mengatasi krisis pangan. Jangan nangis lagi, Mualem. Nanti Mualem. Konflik Aceh sudah kita hadapi, damai sudah kita pelihara Mualem, tsunami Aceh sudah kita tangani, gempa serempah di dataran tinggi Tanjung Gayo sudah kita hadapi Mualem, COVID-19 sudah kita lalui juga Mualem, bencana longsor dan banjir Sumatera sama-sama kita lalui Mualem. Jangan nangis lagi, masyarakat bersama Mualem, jangan cengeng. Aceh itu adalah rakyat pada berjuang, bangsa yang paling sulit untuk ditaklukkan. Bangun Mualem. Kalau pemimpin menangis, kami masyarakat lemah Mualem. Postingan ini menuai banyak komentar warganet, tak sedikit yang mengaku sedih dengan kondisi di Aceh dan memohon doa keselamatan untuk tanah Rencong. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Momen Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Ida Rahmawati melakukan video call dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, terekam dan dibagikan melalui media sosial Instagram. Dalam momen tersebut, Ida Rahmawati dan Menkes memberikan semangat secara langsung kepada para relawan mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Medan yang terlibat dalam pemulihan pasca banjir di RSUD Aceh Tamiang. Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Ida Rahmawati yang juga merupakan istri dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya meninjau langsung kondisi Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang yang terdampak banjir. Dalam kunjungan tersebut, Ida Rahmawati bertemu langsung dengan para relawan bencana yang ternyata merupakan sekelompok mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Medan. Melalui video call, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas dedikasi para mahasiswa yang telah rela menyisihkan waktu serta tenaga untuk membersihkan sisa banjir dan lumpur agar Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang dapat segera kembali beroperasi. Menkes juga menyampaikan janji bahwa para relawan akan mendapatkan sertifikat pengabdian dari Kementerian Kesehatan atas kontribusi nyata mereka dalam penanganan dampak bencana. Kementerian Kesehatan memastikan revitalisasi fasilitas kesehatan yang terdampak banjir akan terus berjalan, serta terus memberikan apresiasi kepada seluruh relawan yang terlibat baik dalam layanan kesehatan maupun pemulihan sarana dan prasarana. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi bersama Komisi 5 DPR RI melakukan peninjauan pasca bencana di Kota Sibolga, Sumatera Utara. Peninjauan dilakukan untuk memastikan percepatan pemulihan dan pembangunan kembali infrastruktur.
Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i mendampingi kegiatan kunjungan kerja reses Komisi 5 DPR RI di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada Rabu 10 Desember 2025. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Basarnas bersama dengan rombongan Komisi 5 DPR RI meninjau secara langsung lokasi bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah titik ruas Jalan Nasional Sibolga Tarutung. Sejumlah lokasi mengalami kerusakan parah akibat longsor, diantaranya Batu Lobang, Desa Bonandolo, Kecamatan Sitahui, serta Sibolga Julu, Kecamatan Sibolga Utara. Kegiatan dilanjutkan dengan pertemuan resmi antara tim kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI, Mitra Kerja, serta jajaran pemerintah daerah termasuk Bupati Tapanuli Tengah, Sekda Kota Sibolga, dan juga Forkopimda. Pertemuan ini membahas dampak bencana banjir dan longsor yang menyebabkan kerusakan rumah warga, infrastruktur, serta terganggunya akses transportasi di wilayah tersebut. Kunjungan ini menjadi wujud nyata sinergi antar lembaga dalam mendorong percepatan pemulihan, pembangunan kembali infrastruktur, serta penguatan sistem kesiapsiagaan nasional, khususnya di kawasan rawan bencana seperti Sumatera Utara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Organisasi Masyarakat Mujadalah Kiai Kampung atau MKK mengirimkan usulan resmi penanganan bencana kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam usulannya, MKK mendorong pemerintah untuk membuka lelang terbatas kayu gelondongan di wilayah terdampak bencana Sumatera sebagai langkah percepatan pemulihan. Muhammad Najib Salim Atamimi dalam konferensi pers penanganan pasca bencana Sumatera yang digelar pada Jumat malam di Hotel Mulia, Jakarta, menyampaikan bahwa usulan ini disusun berdasarkan pengamatan langsung, kajian lapangan, dan diskusi internal organisasi. Menurut Najib, tumpahan kayu gelondangan di lokasi bencana yang mencapai jumlah sangat besar menjadi hambatan utama dalam pemulihan. Jika ditangani sepenuhnya oleh pemerintah, biaya dan durasi pembersihan akan sangat signifikan. Karena itu, MKK mengusulkan pembersihan kayu gelondongan melalui mekanisme lelang terbatas atau seleksi terbuka bagi perusahaan swasta yang mampu menyelesaikan pembersihan secara cepat dan tuntas. Namun, MKK menegaskan bahwa pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan pihak berwenang untuk mencegah penyimpangan dan memastikan kepentingan negara serta masyarakat tetap menjadi prioritas. MKK meyakinkan bahwa skema ini dapat menjadi strategi efisien dalam situasi darurat bencana, serta mampu memastikan proses penanganan yang lebih cepat, efisien, dan tepat sasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak masuk sampai pemulihan yang dimaksud tadi, tapi bisa kita saksikan bersama pergerakan masyarakat terhambat banget, termasuk pemerintah menyampaikan bantuan juga susah terhalang oleh kayu-kayu tersebut. Nah, itu kalau dilakukan oleh pemerintah pembersihannya itu akan makan biaya yang cukup besar. Sedangkan kondisi seperti ini sekarang mesti ngambil tindakan cepat. Maka setelah kami rembuk jalan yang paling sederhana dan saling menguntungkan antara pemerintah, swasta maupun masyarakat yang terhambat infrastrukturnya, ya mungkin itu kalau bisa diterima. Surat sudah kita sampaikan tadi pada Presiden. Semoga ini dapat membantu masyarakat yang sangat susah saat ini. Ya. Apa yang harus dilakukan? Ini yang menjadi concern kami di Mujadalah Kiai Kampung, gitu ya. Sehingga kami mengusulkan untuk penanganan bencana yang segera ini dilakukan, khususnya adalah agar pemerintah dapat melaksanakan mekanisme lelang terbatas atau seleksi terbuka bagi perusahaan-perusahaan swasta yang berminat untuk melakukan pembersihan kayu gelondongan di wilayah terdampak tadi itu. Yang kedua juga perlu bahwa kayu yang ada itu diberikan sebagai kompensasi secara cuma-cuma kepada perusahaan yang dipilih, yang terpilih sebagai imbalan atas kewajiban mereka untuk melakukan pembersihan secara cepat dan tuntas sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan pemerintah. Surat resmi ini dikirimkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan diharapkan mendapat pertimbangan demi mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Ekspor perikanan Indonesia tembus 147 negara. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Simpo TV.
Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi secara resmi melepas 15 kepala keluarga asal daerah istimewa Yogyakarta menuju ke wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Para calon transmigran ini telah melalui proses seleksi pelatihan sebelum diberangkatkan ke daerah tujuan. Kementerian Transmigrasi resmi melepas calon transmigran sebanyak 5 kepala keluarga asal daerah Yogyakarta ke wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Pelepasan tersebut dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi di Yogyakarta. Para calon transmigran diberikan jaminan hidup oleh pemerintah selama 1 tahun dan pendampingan hingga 5 tahun bagi para transmigran. Viva Yoga juga mengatakan transmigrasi ini bukan saja sekedar perpindahan penduduk, melainkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat agar mempunyai pendapatan yang baik. Hari ini di Yogyakarta, kami dari Kementerian Transmigrasi dan Dinas Nakertran Daerah Istimewa Yogyakarta memberangkatkan 15 KK yang terdiri dari 12 kepala keluarga. Kita berangkatkan di lokasi transmigrasi Torire, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dan 3 kepala keluarga kita berangkatkan di lokasi transmigrasi Taramanutua, Kabupaten Poliwali Mandar, Sulawesi Barat. Jadi ini hasil dari seleksi dan mereka semuanya sudah dilatih dan semuanya sudah siap. Tujuannya adalah agar mereka dapat merubah hidupnya agar lebih sejahtera lagi dan mereka punya kemampuan teknis untuk mengolah tanah menjadi sumber ekonomi mereka, menjadi sumber penghidupan mereka, dan ini menjadi bagian dari transformasi transmigrasi yang bukan hanya sekedar memindahkan penduduk, tapi kita akan lebih mengorientasikan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan masyarakat yang sejahtera, punya pendapatan lebih baik, maka secara otomatis akan ada peningkatan dan kecukupan gizi dan protein, sehingga akan melahirkan sumber daya manusia yang unggul, yang cerdas, yang bisa memberikan kebaikan buat masyarakat, bangsa, dan negara. Awalnya mungkin ada pendampingan khusus dari pemerintah terkait para transmigran ini? Iya, dalam hal ini kita memberikan jaminan hidup atau jatuh pangan setiap bulan selama 1 tahun, dan kita memberikan pendampingan selama 5 tahun agar mereka hidupnya lebih mandiri, dan kita akan selalu memonitor bekerjasama dengan pemerintah daerah di Kabupaten Poso dan Kabupaten Polman agar mereka terpantau dalam kesehariannya, dan kita harapkan juga mereka dengan Tanah Harapan yang baru dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Poso dan Kabupaten Polman, Sulawesi Barat. Dari Yogyakarta, Farizalda Fariskiano, Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meresmikan pengoperasian alat pemindai peti kemas berteknologi X-ray di Pelabuhan Tanjung Priok Terminal 3 Jakarta Utara Jumat pagi. Dan fasilitas ini dilengkapi dengan radiation portal monitor serta aplikasi kepabeanan berbasis kecerdasan artifisial untuk memperkuat pengawasan arus barang. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meresmikan langsung penggunaan alat pemindai peti kemas atau X-ray di Terminal 3 Terminal Mustika Alam Lestari, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat pagi. Perangkat pemindai berteknologi X-ray dilengkapi fitur radiation portal monitor yang mampu mendeteksi bahan nuklir dan juga unsur radioaktif di dalam kontainer. Purbaya menyampaikan dengan teknologi tersebut pemeriksaan dapat dilakukan secara cepat dan presisi tanpa membuka fisik peti kemas. Purbaya menegaskan transformasi digital melalui perangkat pemindai dan aplikasi kepabeanan berbasis AI menjadi langkah strategis untuk memperkuat transparansi, keamanan, serta kendala sistem pengawasan bea cukai. Transformasi digital di kepabeanan bukan pilihan, ini adalah suatu keharusan. Kita harus menjaga kepercayaan publik, kita harus menjaga daya saing ekonomi, dan kita harus memerangi penyelundupan dengan cara yang lebih modern. Para hadirin sekalian, pemindai baru di Terminal 3 sudah dilengkapi radiation portal monitor. Dari Anda bukan? Dari ya, ini ada hubungannya dengan BRIN. Alat ini bisa mendeteksi bahan berbahaya dan radioaktif tanpa membuka kontainer.
Pemeriksaannya cepat, akurat, aman, dampaknya langsung. Keamanan meningkat, layanan lebih singkat, dan pelanggaran bisa ditekan lebih dini. Di sisi layanan, kita juga meluncurkan. Ini adalah pelaporan mandiri berbasis Seisa Mobile. Fiturnya lengkap, ada geotagging, real-time tracking, analisis risikonya juga otomatis. Perusahaan bisa lakukan gate in, staffing, bongkar muat, hingga gate out dengan mudah. Birokrasi kepatuhan naik, jadi celah kecurangan akan semakin kecil dan semakin tertutup. Selanjutnya kita juga sudah menyiapkan Trade AI. Ini adalah sistem berbasis kecerdasan artifisial untuk memperkuat pengawasan impor. Trade AI bisa mendeteksi under invoicing, over invoicing, hingga potensi pencucian uang. Dari Jakarta, Janabilah Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengungkapkan produk perikanan Indonesia tahun 2025 telah diterima di 147 negara atau meningkat dibanding tahun lalu. KKP menyampaikan bahwa pemantauan mutu hasil perikanan terus diperkuat melalui monitoring di sejumlah kabupaten kota. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan KKP Ishartini menyampaikan bahwa catatan positif ekspor produk perikanan Indonesia selama tahun 2025. Ishartini menyebut bahwa tercatat total 147 negara telah menjadi tujuan pasar dari 193 negara anggota PBB. Angka ini meningkat sebesar 5% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 140 negara. Ishartini mengungkapkan peningkatan ini didorong oleh kualitas produk perikanan Indonesia serta pengawasan mutu yang terus diperketat. Selain itu, monitoring mutu telah dilakukan di berbagai wilayah dan hingga saat ini sudah ada 25 kabupaten dan kota yang masuk dalam target pemantauan. Kami sudah melaksanakan tugas-tugas yang ujungnya adalah berupa keberterimaan hasil perikanan kita di negara tujuan ekspor. Kita sudah bisa tembus di 147 negara di tahun 2025 ini. Kemudian kita juga lakukan sertifikasi terhadap unit pengolahan ikan dan dilakukan surveillance terhadap penerapan traceability mereka. Sudah 1.104 unit pengolahan ikan kita selesaikan. Kemudian kita juga lakukan monitoring mutu hasil perikanan kita di beberapa kabupaten kota. Sudah ada 25 kabupaten kota sesuai dengan target. Kita juga menerbitkan sertifikasi untuk HACCP di produk perikanan. Dari target 3.000 kita sudah selesaikan 2.986, sedikit lagi kita bisa sesuai target. Dari Jakarta, Janabilah Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar menghadiri peringatan Milad ke-112 Masjid Raya Al-Mutakun, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Dalam kunjungan kerja tersebut, pemirsa Menak didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Saiful Mujab, serta Kakanwil Kemenak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Saiful Mujab, melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Klaten pada Minggu 14 Desember 2025. Agenda utama kunjungan ini yaitu menghadiri peringatan Milad ke-112 Masjid Raya Al-Mutakun, Prambanan. Dalam kesempatan tersebut, Menak juga mengajak masyarakat untuk menghidupkan kembali peran masjid sebagai pusat ibadah, pendidikan, serta pemberdayaan sosial. Menak juga menyampaikan pesan agar masjid dan juga pesantren terus memberikan dampak nyata bagi umat, serta menjadi ruang kebersamaan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam acara tersebut, Menteri Agama menyampaikan tausiah bertema kemasjidan dengan mengulas kilas balik fungsi masjid pada masa Nabi Muhammad SAW yang tidak hanya sebagai tempat sholat namun juga sebagai pusat peradaban umat. Rangkaian kunjungan kerja Menak RI dilanjutkan dengan kunjungan ke Pondok Pesantren Modern Baitul Salam di Kabupaten Klaten. Melalui kunjungan kerja ini, Kementerian Agama menegaskan komitmen untuk terus menguatkan peran masjid dan pesantren sebagai pilar pembinaan umat dan pemersatu kehidupan sosial keagamaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Jelang memasuki libur Natal dan akhir tahun baru, Korlantas Polri dan serta unsur lainnya melakukan koordinasi terkait arus lalu lintas di jalur wisata Puncak. Korlantas Polri melakukan penanganan laka lantas yang bekerja sama dengan Jasa Raharja yang siap menjaga keamanan dan kenyamanan di libur Natal dan Tahun Baru. Dalam rangka memasuki libur akhir tahun, Korlantas Polri lakukan evaluasi dan pemantauan jalur lalu lintas yang dihadiri juga oleh unsur Jasa Raharja, Kepolisian dan PDJT tentang hambatan dan solusi yang akan dilakukan saat memasuki libur Natal dan Tahun Baru. Salah satunya jalur wisata Puncak Bogor yang selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan saat libur Natal dan Tahun Baru, hingga mengakibatkan kemacetan. Langkah preventif dan juga antisipasi pun dilakukan selain membuat rekayasa lalu lintas ganjil genap serta proses one way kontraflow. Pihak kepolisian akan menurunkan personilnya di sejumlah titik rawan kemacetan dengan menyiapkan pos-pos pelayanan masyarakat. Dan hari ini kami ada di Puncak dan kami telah mendapat pemaparan kesiapan daripada skenario bagaimana mengelola arus lalu lintas yang ada di Puncak, baik dari Kasatlantas Kabupaten Bogor, Kasatlantas Kota Bogor dan Cianjur. Tentunya kolaborasi antar Polres dan Satlantas ini sangat penting ketika nanti terjadi puncak arus yang ada di Gadok menuju ke Puncak sampai ke Cianjur, Sukabumi, Garut. Nah, ini kolaborasi ini penting sehingga ritme daripada flow itu bisa kita kelola dengan baik. Sudah pasti bahwa akan terjadi bangkitan arus, ya sudah pasti. Weekend saja cukup padat. Apalagi nanti ada pada saat kegiatan operasi itu ada tempat-tempat pos pengamanan, pos pelayanan. Di situ ada traffic accident analysis. Dan tadi Pak Dirut sudah menyampaikan juga bahwa sebelum operasi kita sudah melakukan langkah-langkah upaya agar supaya peristiwa kecelakaan itu bisa kita kelola dengan baik. Jadi sudah kita persiapkan semua. Agus mengimbau bagi masyarakat yang hendak berlibur dan juga atau menghabiskan malam pergantian tahun agar memperhatikan kondisi mesin kendaraan serta kondisi fisik sang sopir karena penyebab kecelakaan disebabkan oleh dua sebab tersebut, human error dan juga kendaraan yang tidak layak untuk jalan. Interoperabilitas kami sudah bekerja sama juga dengan Korlantas di 36 Polda, 430-an Polres, seluruh 29 dan kantor wilayah kami 67 kantor cabang dan 2.765 rumah sakit itu siap menangani korban kecelakaan lalu lintas. Tapi tentu saja kami berharap tadi sudah disampaikan upaya-upaya pencegahan terus kami lakukan. Ya. Himbauan tentu saja pertama adalah patuhi rambu-rambu lalu lintas, ikuti seluruh arahan petunjuk dari polisi lalu lintas, dan utamanya adalah ketika akan melakukan perjalanan pastikan pengendaranya dalam keadaan sehat, mobilnya juga fit sehingga dapat melakukan perjalanan dengan nyaman dan selamat. Selain antisipasi kemacetan, antisipasi laka lantas menjadi salah satu tujuan utama di dalam pertemuan yang dilakukan di wilayah Puncak. Hal ini disiapkan Dewi Aryani Susana, Dirjen Jasa Raharja, bahwa pihak Jasa Raharja pun telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk membuat posko-posko atau layanan sebagai rujukan jika terjadi kecelakaan. Diharapkan dengan persiapan yang sudah cukup matang ini, masyarakat bisa menikmati libur dengan rasa aman dan nyaman. Dari Bogor, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Danau Toba yang diprediksi menjadi destinasi favorit wisatawan jelang Nataru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meninjau langsung kelayakan armada penyeberangan dan memberikan arahan tegas demi mencapai zero accident. Danau Toba berpotensi menjadi salah satu destinasi padat wisatawan selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2026. Untuk itu, Menhub Dudi Purwagandi melakukan peninjauan langsung terhadap kesiapan layanan penyeberangan di Danau Toba. Pada kesempatan itu, Menhub menegaskan agar semua kapal yang beroperasi wajib memenuhi standar kelayakan dan tidak melebihi kapasitas angkut. Langkah ini diambil untuk mewujudkan zero accident dan zero fatality selama masa Nataru. Menhub juga menyerahkan life jacket kepada para awak kapal tradisional serta meninjau langsung KMP Pora Pora yang akan melayani rute Aceh Bata Ambarita.
Berdasarkan hasil survei pergerakan orang pada masa Nataru 2025 hingga 2026, diperkirakan terjadi 4,63% atau setara dengan 5,53 juta pergerakan menuju Sumatera Utara, sehingga penguatan keselamatan menjadi fokus utama. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Toba merupakan salah satu tempat yang pada saat perayaan Natal dan Tahun Baru menjadi lokasi yang cukup ramai penggunaan atau pemanfaatan jalur lintas penyeberangan. Ada sekitar 9 lintasan dengan jumlah kapal dari berbagai jenis ada sekitar 357. Dengan peningkatan pengawasan dan kesiapan armada, pemerintah berharap arus wisatawan di Danau Toba selama Nataru dapat berlangsung aman dan lancar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum pastikan kesiapan infrastruktur dan layanan operasi tol Bogor Ciawi Sukabumi jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Upaya ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap peningkatan signifikan mobilitas masyarakat saat libur akhir tahun. Direktur Utama PT Trans Jabar Tol Abdul Hakim Supriyadi selaku operator Jalan Tol Bogor Ciawi Sukabumi menyebut, eksit tol Parung Kuda jadi salah satu titik krusial berpotensi menimbulkan kepadatan arus lalu lintas. Kondisi jalan yang menyempit usai keluar tol ditambah adanya jembatan yang tengah diperbaiki, dinilai dapat memicu hambatan arus kendaraan. Untuk menjaga kelancaran perjalanan saat liburan, Trans Jabar Tol memperkuat aspek pelayanan. Salah satu langkah utama adalah pendirian posko Nataru di gerbang tol Parung Kuda sebagai pusat pengawasan, koordinasi lalu lintas, dan manajemen insiden. Abdul Hakim menegaskan bahwa fokus pelayanan tidak hanya pada kelancaran arus kendaraan, tetapi juga keselamatan pengguna jalan. Begitu keluar ke sana, jalan nasionalnya itu yang memang dekat dengan sana itu ada beberapa titik yang jadi pusat aktivitas masyarakat maupun sehingga jadi pusat kemacetan. Antara lain Pasar Cibadat ya, itu yang cukup panjang. Nah, fokus dalam koordinasi kami dengan para pihak terkait, Korlantas, kewilayahan, kemudian juga dengan Kementerian Perhubungan juga untuk antisipasi dan mitigasi nanti apabila terjadi kemacetan di area di titik-titik tersebut. Beberapa rekayasa engineering lalu lintas nanti kita juga akan laksanakan. Tentunya itu akan sifatnya situasional. Kalau memang padat banget apa-apa nanti akan sistemnya buka tutup, kemudian penumpukan di beberapa gerbang sebelum itu sehingga tidak menumpuk di sana, dialihkan ke gerbang yang lain. Dari Bogor, Jawa Barat, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi meluncurkan program mudik bersubsidi untuk menyambut Natal dan Tahun Baru. Gubernur Sherly menghimbau masyarakat untuk segera mendaftar agar dapat memperoleh kuota yang tersedia. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda membuka gebyar pasar murah dan penyerahan alat tangkap nelayan di Desa Lina Indo, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara pada Rabu 10 Desember 2025. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda menegaskan bahwa mudik bersubsidi tahun ini mencakup perjalanan laut dan darat di wilayah Maluku Utara. Masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas ini dapat mendaftar melalui aplikasi Verinesia, EasyBook, dan Verize mulai 12 Desember 2025. Gubernur Sherly mengimbau warga untuk segera mendaftar agar dapat memperoleh kuota yang tersedia. Dan juga untuk Natal Tahun Baru, mungkin mau kasih tahu saudara-saudara yang mau mudik, dari Pemprov Maluku Utara melaunching hari ini mudik subsidi 50%. Jadi ada rute laut, ini khusus rute laut, kalau rute daratnya gratis. Rute laut bayar, 50% saja diskonnya. Rutenya dia berlaku untuk keliling satu Maluku Utara, sumbernya dari Ternate ke Sanana, Ternate ke Taliabu, mirip kemarin mudik lebaran. Dari Ternate ke Jelolo, dari Ternate subsidi ke Halus. Kalau untuk darat gratis, untuk laut subsidi 50%. Pendaftaran bisa mulai dari tanggal 12 Desember, sudah bisa daftar, bisa menggunakan aplikasi EasyBook dan Verinesia dan
dan free seat. Untuk ferry juga bisa di booking, setelah di booking jadi biar tidak antri, habis booking sudah dapat konfirmasi, hari H tinggal datang untuk tukar dengan karcis. Ini karena saya banyak acara, jadi saya launching, tapi setelah itu dulu dengar Pak Kadis Perhubungan akan menjelaskan cara pesan tiket, cara ambil tiket, biaya berapa, rute mana, tanggal berapa, sampai tanggal berapa. Dan ini hanya pergi, tidak kembali. Kenapa? Karena tahun anggaran di Desember sudah harus habis. Jadi kita tidak bisa dengan tahun anggaran 2025 membiayai 2026. Jadi ini bukan pulang pergi seperti mudik lebaran. Ini hanya pergi, tidak pulang ya. Setuju? Program mudik bersubsidi sebelumnya juga diberlakukan saat Lebaran Idul Fitri. Untuk periode Natal dan Tahun Baru ini, rute keberangkatan kembali dimulai dari kota Ternate. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Persatuan Emirat Arab perluas investasi sektor prioritas. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan informasi kami lanjutkan. Dari Komisi 4 DPR RI melaksanakan kegiatan penanaman bunga Edelweiss di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru, Jawa Timur. Kegiatan yang dipimpin Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto bertujuan untuk mendukung pelestarian ekosistem sekaligus memenuhi kebutuhan adat masyarakat suku Tengger. Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dipimpin Ketua Komisi 4 Titik Soeharto melakukan penanaman bunga Edelweiss di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung kelangsungan ekosistem pegunungan serta menjaga populasi bunga Edelweiss yang juga merupakan tanaman endemik dan dilindungi. Selama ini bunga Edelweiss memiliki nilai budaya dan spiritual bagi masyarakat suku Tengger khususnya untuk keperluan ritual adat. Melalui program budidaya ini diharapkan kebutuhan adat dapat terpenuhi tanpa merusak populasi Edelweiss alami di zona inti Taman Nasional. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menyebut Edelweiss sebagai bunga abadi yang memiliki keindahan dan juga keunikan karena hanya tumbuh di kawasan pegunungan dengan ketinggian tertentu. Dari Komisi 4 kami meninjau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Ya, Edelweiss, tanam Edelweiss itu memang indah sekali, bunga yang tumbuh hanya di ketinggian 1.300-an gitu ya, dan itu bunga forever, nggak layu, nggak bakal layu. Melalui kegiatan penanaman dan budidaya Edelweiss ini, Komisi 4 DPR RI berharap upaya pelestarian lingkungan dapat berjalan seiring dengan pelestarian nilai budaya dan juga kearifan lokal masyarakat sekitar Taman Nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, CEO Danantara Rosan Roslani dan CEO Danantara Pandu Syahrir disambut hangat oleh Duta Besar Indonesia untuk Persatuan Emirat Arab Juda Nugraha. Selain itu ketiganya juga berdialog dengan Chairman Damaj Group Hussein Sajwani. Melalui akun pribadi milik CEO Danantara, Rosan Roslani disambut hangat di Dubai oleh Duta Besar Indonesia untuk Persatuan Emirat Arab Juda Nugraha. Didampingi CEO Danantara Pandu Syahrir, ketiganya turut berdialog dengan sejumlah pemimpin bisnis, salah satunya Chairman Damaj Group, perusahaan properti terkemuka di Timur Tengah, Hussein Sajwani, mengenai peluang kolaborasi kawasan real estate, pariwisata dan hospitality, serta infrastruktur digital dan data center. Pertemuan ini menegaskan kerjasama yang telah terjalin sekaligus membuka peluang untuk memperluas kemitraan strategis di sektor-sektor prioritas Indonesia, seperti yang telah terjalin pada bulan Februari 2025 lalu, mengenai investasi yang siap digelontorkan oleh Uni Emirat Arab senilai 10 miliar USD. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke agenda Presiden RI Prabowo Subianto yang bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow dalam membahas penguatan hubungan perdagangan kedua negara. Pertemuan ini menyoroti peningkatan kerjasama ekonomi yang kini semakin stabil dan produktif. Presiden Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, Rusia pada 10 Desember 2025.
Pertemuan ini fokus pada penguatan perdagangan antara Indonesia dan Rusia yang kini semakin stabil dan meningkat pesat. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan apresiasinya atas hubungan bilateral yang sangat baik antara kedua negara. Sementara itu, Putin menekankan bahwa kerjasama ekonomi, khususnya perdagangan, meningkat hingga 17% dalam 9 bulan pertama tahun 2025, seiring peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Отношения, повторяю, у нас развиваются очень поступательно. В этом году мы отметили 75-летие восстановления дипломатических отношений. Активно работают межправкомиссии с обеих сторон. Торгово-экономические связи развиваются хорошим темпом. За первые 9 месяцев текущего года плюс 17%. Selain itu, Prabowo juga menyoroti kunjungan sejumlah tokoh Rusia, baik pemerintah maupun pengusaha ke Jakarta beberapa bulan terakhir. Pertemuan dengan delegasi ini dianggap produktif dan menunjukkan dukungan terhadap hubungan kerjasama yang semakin erat antara Indonesia dan Rusia. Terima kasih. Большое спасибо. Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Putin dan para pimpinan dari pemerintah Rusia, kedatangan saya hanya untuk konsultasi. Tetapi sekarang sebetulnya hanya untuk mengucapkan terima kasih karena hubungan antara Rusia dan Indonesia sebetulnya bagi kami sekarang berada di tingkat yang sangat baik. Dalam beberapa bulan ini saya terima di Jakarta delegasi dari tokoh-tokoh Rusia, baik pemerintah maupun tokoh-tokoh pengusaha di Jakarta, dan pembicaraan kami sangat produktif. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan resmi di Moskow menyatakan komitmen membantu Indonesia mengembangkan PLTN. Putin juga menawarkan kerjasama di bidang industri, pertanian, pertahanan militer, dan pariwisata. Dalam pertemuan resmi dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Moskow pada Rabu 10 Desember 2025, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan komitmennya membantu Indonesia mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir. Putin juga menyampaikan ketertarikan Rusia untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia di bidang industri, pertanian, pertahanan, dan militer. Banyak spesialis Indonesia mengikuti pendidikan militer di Rusia sebagai bagian dari penguatan hubungan strategis kedua negara. У нас очень хорошие перспективы в области энергетики, включая атомную генерацию. Ada banyak prospek dalam sektor energi, termasuk energi nuklir. Я знаю, что в вашей стране такие планы есть, и если вы посчитаете возможным привлечь наших специалистов, всегда в вашем распоряжении. Saya tahu bahwa Indonesia memang ada rencana terkait, dan kalau Indonesia memang memutuskan melibatkan Rusia, kami selalu siap untuk membantu. У нас в области промышленной кооперации много интересных, может быть, проектов. Dalam perindustrian kami juga ada proyek-proyek banyak. В области сельского хозяйства. Dalam pertanian juga. Ну и взаимоотношения между военными ведомствами тоже. Напрямую между военными ведомствами. Hubungan antara kementerian-kementerian militer juga sangat aktif. Развиваются. Sementara itu di bidang pariwisata, Putin menekankan kerjasama akan terus ditingkatkan dengan memberikan kemudahan visa. Pariwisata disebut sebagai salah satu pilar penting dalam hubungan bilateral Indonesia-Rusia dan mendukung pertumbuhan ekonomi kedua negara. Redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Akibat adanya kasus penipuan wedding by Ayu Puspita, Asosiasi Wedding Organizer se-Jabodetabek tegaskan bahwa Ayu Puspita bukan kategori wedding organizer seperti dalam pemberitaan, melainkan mendompleng nama WO. Selain itu, Asosiasi WO juga mengaku alami penurunan kepercayaan dari masyarakat dari kasus tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Bunga Firdaus, Ketua DPW Hasada Jabodetabek, di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Jumat siang. Bunga jelaskan bahwa wedding by Ayu Puspita bukanlah kategori penyedia jasa wedding organizer
melainkan hanya menyediakan paket pernikahan. Dengan adanya kasus penipuan yang hingga miliaran rupiah yang memakan korban puluhan calon pengantin ini, membuat Asosiasi WO Jabodetabek mendapatkan dampak negatif. Bahkan saat ini para WO mengalami penurunan kepercayaan dari masyarakat dari kasus tersebut. Dan trust itulah yang kemudian belakang ini menjadi tercoreng akibat ada pihak tertentu yang mengatasnamakan wedding organizer tetapi tidak melaksanakan sistemnya, tidak memberikan tim yang profesional yang tadi saya sebutkan. Jadi saat ini kalau kerugian secara material karena memang Ayu Puspita bukan merupakan anggota dari asosiasi resmi wedding organizer yaitu Hastana Indonesia, tentu kami tidak masuk ke dalam sub dari package yang ditawarkan. Tetapi justru yang mengkhawatirkan jika nama tersebut atau profesi tersebut dicatut oleh penyedia wedding package yang kemudian justru tidak memberikan layanan sebagaimana mestinya, ini yang menjadi korban adalah calon pengantin. Jadi kami sangat terketuk sekali untuk memberikan lebih banyak lagi edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap pihak-pihak tertentu yang memang menggunakan wedding organizer sebagai tambahan atau mungkin pemanis di dalam wedding package yang ditawarkan. Artinya Mbak, di dalam keanggotaan member asosiasi ini ya, apakah ada laporan pasca kasus ini? Misalkan kayak tadi klien tidak percaya, ini benar nggak ya ini gitu-gitu Mbak? Oh, oke. Jadi sekali lagi memang tidak ada kerugian secara material, tetapi tentu teman-teman ini menghadapi calon pengantin yang semakin tipis trust isunya. Perlu diketahui memang industri pernikahan kita saat ini sedang mengalami fase mencoba bangkit setelah kemarin beberapa tahun kita sangat-sangat tiarap setelah pandemi. Dan artinya ini kita lagi menata kembali industri kita. Dan kemudian di antara semangat menata kembali itu ternyata hal yang paling penting yang ada di industri kita yaitu rasa kepercayaan itu sangat tercoreng, itu menimbulkan banyak pertanyaan. Seperti itu sih dampaknya untuk kami. Nantinya apakah nantinya kan orang tuh jadi kayak ragu gitu Mbak, kan memang kepercayaan jadi menurun gara-gara ada WHO itu, dampaknya apakah saat ini jadi sepi atau apa gitu sih Mbak, lebih ke situ. Oh ya, jadi begini Mas, yang terkena adalah nama profesi wedding organizer, tetapi brand yang khususnya teman-teman di Hastana Indonesia maupun Hastana Jabodetabek, kami memiliki market yang memang cukup aware dengan apa itu wedding organizer. Tapi kenapa hari ini kita speak up? Kami tidak mengamankan ladang kami pada dasarnya, tetapi kami justru sangat prihatin terhadap seluruh calon pengantin yang ada di luar sana yang masih memiliki potensi terkena lagi oknum-oknum seperti ini. Jadi kami terketuk untuk memberikan edukasi, menjelaskan kembali apa itu wedding organizer. Jadi supaya tidak terjadi kembali, calon pengantin harap melihat komponen dari wedding package tersebut dan bisa mengecek apakah wedding organizer yang tadi dicantumkan memang bisa tervalidasi oleh para partner vendor yang terkumpul di dalam wedding package. Karena ini penting supaya jangan sekedar ditempelkan ini udah include WO tapi ternyata pencantuman WO itu hanya untuk membuat para calon pengantin tergiur untuk memberikan DP. Begitu kira-kira. Harapannya dengan adanya kasus tersebut, kedepannya tidak ada lagi pencatutan nama wedding organizer yang membuat dampak negatif kepada para penyedia jasa WO. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pasca pembakaran warung dan tenda kuliner di Kalibata, para pedagang masih trauma sehingga belum dapat melanjutkan usahanya kembali. Meski demikian, para pedagang mengaku telah menerima bantuan operasional dari Polda Metro Jaya sebagai modal usaha mereka untuk berjualan kembali.
Pasca peristiwa pembakaran puluhan lapak tenda dan warung makan oleh sekelompok orang di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, pengamanan dari kepolisian dari Satuan Brimob Polda Metro Jaya kini masih diperketat. Puluhan personil tetap bersiaga meski kondisinya kini sudah kondusif. Para pedagang juga terlihat tetap ikut menjaga warung usahanya. Para pelaku usaha yang total berjumlah 64 pedagang ini mengaku masih mengurungkan niatnya untuk kembali berjualan. Selain masih ada rasa trauma, mereka mengeluhkan kini sudah kehabisan modal. Namun demikian, para pedagang mengaku kini sedikit terbantu atas adanya bantuan operasional dari Polda Metro Jaya guna melanjutkan usahanya kembali. Terima kasih sekali kepada Polda Metro dalam hal ini Pak Wakapolda tadi mewakili Pak Kapolda mengundang kami. Pertama menyampaikan cukup prihatin, permohonan maaf atas kejadian ini. Kedua akan membackup kami pengamanannya saat kami bisa aktivitas berjualan kembali. Ketika alhamdulillah beliau menyampaikan bantuan, seberapapun bantuan kami terima, itu wujud rasa simpati beliau kepada kami. Alhamdulillah kami ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan pengertian beliau-beliau kepada kami. Kami akan bagikan adil sesuai dengan porsinya masing-masing. Rencananya para pedagang akan melakukan kerja bakti bersama pada Minggu pagi sebelum nantinya mereka berdagang kembali. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita ke Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar menghadiri peringatan Milad ke-112 Masjid Raya Al-Mutakun, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Dan dalam kunjungan kerja tersebut, Menak didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Saiful Mujab, serta Kakanwil Kemenak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Saiful Mujab, melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Klaten pada Minggu 14 Desember 2025. Agenda utama kunjungan ini yaitu menghadiri peringatan Milad ke-112 Masjid Raya Al-Mutakun, Prambanan. Dalam kesempatan tersebut, Menak juga mengajak masyarakat untuk menghidupkan kembali peran masjid sebagai pusat ibadah, pendidikan, serta pemberdayaan sosial. Menak juga menyampaikan pesan agar masjid dan juga pesantren terus memberikan dampak nyata bagi umat, serta menjadi ruang kebersamaan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam acara tersebut, Menteri Agama menyampaikan tausiah bertema kemasjidan dengan mengulas kilas balik fungsi masjid pada masa Nabi Muhammad SAW yang tidak hanya sebagai tempat sholat namun juga sebagai pusat peradaban umat. Rangkaian kunjungan kerja Menak RI dilanjutkan dengan kunjungan ke Pondok Pesantren Modern Baitus Salam di Kabupaten Klaten. Melalui kunjungan kerja ini, Kementerian Agama menegaskan komitmen untuk terus menguatkan peran masjid dan pesantren sebagai pilar pembinaan umat dan pemersatu kehidupan sosial keagamaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, program Kisah Prajurit Sinpo TV meraih penghargaan Anugerah KPI 2025 dalam kategori program peduli perbatasan dan daerah tertinggal. Direktur Utama Sinpo Media Group Aryawan menyampaikan penghargaan tersebut sekaligus menjadi penyemangat bagi Sinpo TV untuk terus memberikan tayangan-tayangan edukatif hingga ke seluruh daerah. Selamat untuk Sinpo TV Kisah Prajurit. Sinpo TV meraih penghargaan Anugerah KPI 2025 dalam program Kisah Prajurit untuk kategori program televisi peduli perbatasan dan daerah tertinggal. Dengan diterimanya penghargaan tersebut, Sinpo TV pun berkomitmen untuk terus menciptakan tayangan-tayangan edukatif ke seluruh pelosok negeri, terutama di wilayah 3T. Direktur Utama Sinpo Media Group Aryawan menyampaikan rasa terima kasih kepada KPI yang telah memberikan kepercayaan kepada Sinpo TV dalam hal penyiaran di daerah 3T. Ya baik. Ini tentu menjadi penyemangat kita, menjadi pemicu kita untuk terus berkontribusi kepada bangsa dan negara dan terus akan berkomitmen untuk memberikan siaran-siaran yang edukatif, siaran-siaran yang informatif ke seluruh daerah di Indonesia, terutama di daerah 3T, karena memang hari ini kita diberikan apresiasi ya, penghargaan dari KPI. Tentu kita juga mengucapkan terima kasih kepada KPI yang sudah mempercayakan Sinpo TV dalam hal penyiaran di daerah 3T. Ini menjadi komitmen kami untuk terus memberikan informasi, menyebarluaskan informasi sampai dengan di daerah 3T. Terima kasih. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Puluhan kios di Pasar Induk Ramat Jati terbakar. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Informasi kami lanjutkan. Pantai ikonik Bondi Beach di Sydney, Australia pada Minggu 14 Desember 2025 petang waktu setempat terjadi penembakan massal saat ribuan orang berkumpul dalam perayaan komunitas Yahudi. Pihak kepolisian Australia dalam konferensi pers pada Senin 15 Desember 2025 mengungkap bahwa dua pria yang melakukan penembakan saat perayaan Yahudi di Pantai Bondi City adalah ayah dan anak. Suara tembakan mendadak terdengar di sepanjang Campbell Parade sekitar pukul 18:45 waktu setempat. Rekaman video memperlihatkan kepanikan massal saat pengunjung berlari menjauhi lokasi penembakan. Kepolisian New South Wales menyatakan 16 korban tewas di tempat serta satu orang terduga pelaku ditembak mati oleh petugas. Seorang pelaku lainnya dilaporkan dalam kondisi kritis dan menjalani perawatan di rumah sakit. Menurut Kepolisian Negara bagian New South Wales, salah satu korban tewas dipastikan merupakan anak-anak dengan rentang usia pada korban antara 10 hingga 87 tahun. Polisi juga mengonfirmasi bahwa 40 korban lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Lebih dari 25 unit darurat diterjunkan untuk menetralkan situasi. Polisi menyatakan ancaman langsung telah dikendalikan dan 2 orang saat ini dalam penahanan. Pihak kepolisian Australia dalam konferensi pers pada Senin 15 Desember 2025 mengungkapkan bahwa 2 pria yang melakukan penembakan saat perayaan Yahudi di Pantai Bondi, Sydney adalah ayah dan anak. Sang ayah pria berusia 50 tahun tewas di lokasi kejadian, sementara itu putranya yang berusia 24 tahun berada dalam kondisi kritis di rumah sakit. Polisi mengidentifikasi pelaku muda sebagai Navid Akram dan ayahnya sebagai Sajid Akram. Keduanya diketahui berdomisili di kawasan Bonnyrigg, pinggiran Sydney, yang kemudian digerebek aparat dari lokasi tersebut. Polisi menyita 6 senjata api ilegal milik Sajid Akram. Petugas juga menemukan benda mencurigakan di sekitar lokasi kejadian. Tim khusus masih menyelidiki laporan adanya dugaan bahan peledak rakitan. Serangan terjadi saat perayaan malam pertama Hanukkah oleh komunitas Yahudi. Para pemimpin komunitas menilai waktu dan lokasi serangan dipilih secara sengaja dan bersifat terarah. 2 anggota polisi yang merespon kejadian turut menjadi korban luka, sementara seorang pejabat media senior dari Executive Council of Australian Jewry juga dilaporkan terluka. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut peristiwa ini sebagai kejadian yang mengguncang dan menyedihkan. Sementara Presiden Israel Isaac Herzog juga mengecam serangan ini dan menyebutnya sebagai aksi teror kejam. Australia dikenal memiliki aturan sengaja api yang sangat ketat dan jarang mengalami penembakan massal. Hingga saat ini motif dan rencana dibalik serangan masih dalam penyelidikan intensif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke peristiwa lain, pemirsa. Puluhan kios di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur terbakar Senin 15 Desember 2025 pagi. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Banyaknya bahan maupun material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat dari satu kios ke kios lainnya. Kobaran api disertai dengan kepulan asap membumbung tinggi ke udara saat menghanguskan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur pada Senin 15 Desember 2025 pagi. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu kios yang terbakar di kios buah pasar. Banyaknya bahan maupun material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat dari satu kios ke kios lainnya. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api hingga akhirnya berhasil memadamkan api selang 1 jam kemudian. Awalnya tadi dari Cikuray. Cikuray itu apa? Cikuray plastik. Toko plastik? Tadi toko plastiknya itu. Oh. Setelah itu apa lama ya jalan ke dalam. Kalau depan sebelah sini itu sebelah sana enggak. Dari sini anginnya ke dalam. Penyebabnya apa bang kira-kira bang? Nggak tahu di plastik itu ya kan. Awalnya dari toko plastik itu? Dari plastik. Apa sempat ada suara ledakan kah atau apa? Nggak ada. Nggak ada? Awalnya cuma ada kebakaran plastik di atas itu. Oh, abang di mana tokonya? Sini. Kayak selamat gak maksudnya? Alhamdulillah semua keluar. Cuma selamat. Hingga kini petugas Polsek Kramat Jati, Jakarta Timur masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Di Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu sebanyak 350 kios pedagang di Blok Pepaya dan Pisang di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur habis dilalap oleh si jago merah pada Senin pagi. Otoritas setempat menaksir total kerugian yang dialami mencapai 10 miliar rupiah.
Lalu bagaimana mengenai penanganan pasca peristiwa kebakaran di Pasar Induk Kramat Jati? Berikut liputan tim Sinpo TV, ada Max Munte dan juru kamera Azizul Hakim. Ya pemirsa, ini merupakan bentuk kondisi dari pasca bencana kebakaran yang melanda salah satu blok yang ada di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Saya dapat menggambarkan kepada Anda memang kondisi ini memang pasca insiden kebakaran yang melanda kios ataupun blok yang namanya pepaya dan juga pisang yang ada di Pasar Induk Kramat Jati ini memang tadi terjadi pada pukul 7:15 waktu Indonesia bagian Barat. Di mana tadi juga kami menerima informasi dari warga setempat, memang ada sebanyak 350 kios yang terbakar hangus di blok pepaya dan juga pisang ini. Kenapa dinamakan blok pepaya dan juga pisang, pemirsa? Karena ini memang blok yang didominasi oleh para pedagang-pedagang yang menjual dagangan berupa pisang seperti yang sedang Anda saksikan yang sudah terbakar begitu dan juga pepaya. Saat ini kondisinya dari beberapa pedagang yang ada di kios ini masih memunguti ataupun masih mengambil sisa-sisa dari barang dagangan yang sudah terbakar pada pagi hari ini, di mana memang selain dari para pedagang yang sedang mengumpulkan sisa-sisa dari barang dagangan yang ada di sini, memang proses sebelumnya dari pemadam kebakaran setempat memang sudah melakukan proses yang namanya pendinginan pada pukul 8:20 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 11 pagi hari ini, di mana memang tadi pada pukul 7.20, sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia bagian Barat, kebakaran terjadi di blok ini, di mana memang 5 menit pasca kebakaran terjadi dari pemadam kebakaran Jakarta Timur setempat memang langsung datang dan juga langsung melakukan pemadaman secara intensif dengan total ada sebanyak 95 personil dari tugas pemadam kebakaran yang melakukan lokalisir dari blok pepaya dan juga pisang ini, dan juga sebanyak 16 mobil kebakaran turut dikerahkan untuk melakukan proses pemadaman dan juga pendinginan hingga saat ini, pemirsa. Dan juga informasi yang kami terima memang total taksiran kerugian yang ada di blok pepaya dan juga pisang yang mengalami kebakaran ini ada sebesar 10 miliar rupiah. Ini memang dari Perumda dari Pasar Induk Kramat Jati ini nantinya akan melakukan pendataan lebih intensif, kemudian juga akan melakukan pemeriksaan terkait dengan data-data pedagang yang mengalami kerugian, di mana memang nantinya akan diberikan kompensasi ataupun asuransi begitu untuk nantinya akan diserahkan kepada pedagang yang memiliki kios-kios yang ada di saat ini. Pemirsa, saya dapat menggambarkan kepada Anda memang saat ini situasi yang ada di kios ini memang baik dari pedagang-pedagang yang sedang mengumpulkan sisa-sisa dari barang dagangan, kemudian juga dari otoritas tempat yang juga melakukan proses pendataan dan juga melakukan lokalisir terkait dengan kios-kios apa saja yang mengalami ataupun yang terdampak begitu. Karena memang kalau kami himpun informasi yang kami terima, memang sumber ledakan ini diduga berasal dari gas LPG yang ada di salah satu kios. Tadi juga kami mendapat informasi memang antara kios kertas ataupun kios yang menjual plastik, di mana untuk persisnya kebakaran ini terjadi masih ditelusuri oleh Polres Metro Jakarta Timur setempat, dan juga nantinya hal ini ataupun pasca bencana insiden kebakaran ini akan dilakukan olah TKP oleh Puslap 4 Polri sendiri bersama dengan Polres Metro Jakarta Timur. Dan dari Jakarta Timur, Max Munte, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, banjir bandang menerjang Kabupaten Seram bagian timur Maluku pasca hujan deras melanda. Sejumlah warga panik menyelamatkan diri karena air hujan yang deras membawa lumpur ke dalam rumah mereka. Bencana banjir bandang menerjang Desa Eva, Kecamatan Kesuiwatu Bela, Kabupaten Seram bagian timur Maluku. Banjir datang tiba-tiba dan membawa arus deras material lumpur ke jalan dan rumah warga.
Sejumlah warga panik dan berusaha menghindari terjangan banjir karena takut tertutup material maupun terbawa arus. Peristiwa terjadi Jumat 12 Desember 2025 sore saat wilayah ini dilanda hujan deras sejak pagi hari. Hingga Minggu 14 Desember 2025 siang, warga Desa Eva masih berjibaku membersihkan material lumpur di dalam rumah maupun permukiman. Warga juga membangun tanggul darurat di pinggiran sungai serta membersihkan material lumpur yang menutup selokan. Antisipasi banjir susulan, warga kini membutuhkan langkah tanggul darurat dari Pemda setempat, termasuk membutuhkan peralatan membersihkan lumpur. Pemerintah SBT dan DPR SBT tolong lihat masyarakat Eva dengan kondisi yang ada, bahwa kami butuh semen, pasir, skop yang terkait dengan ini tuh yang kita butuhkan. Yang untuk drainase ini tuh diperbesarkan. Lalu yang ada ini sekitar 150 meter panjangnya. Jadi tolong harap Bapak DPR di Kabupaten Serang bagian timur itu jangan cuma duduk di sana, lalu tolong datang ke Kabupaten Serang bagian timur. Saya akui Bapak Bupati Serang bagian timur mempunyai gerakan cepat, karena Eva hanya dari hari Jumat ada musibah, hari Sabtu itu ada bantuannya. Terima kasih kepada Bapak Bupati Serang bagian timur. Terima kasih. Warga juga kini membutuhkan bantuan logistik maupun obat-obatan lantaran banyak warga kini belum bisa beraktivitas dengan lancar. Ratusan kepala keluarga masih memilih bertahan di rumah masing-masing, takut terjadi banjir bandang susulan sambil membersihkan material lumpur. Dari Seram Timur Maluku, jurnalis Info TV melaporkan. Polisi menetapkan 3 tersangka dari 9 remaja yang diduga melakukan penyerangan menggunakan busur panah terhadap seorang remaja di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Akibat perbuatan tersangka, korban mengalami luka parah di bagian dada. Tim Sus gabungan dari Satreskrim Polres Goa mengamankan 9 remaja terduga pelaku penyerangan terhadap remaja dengan busur panah di Desa Tingkimai, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. 3 dari 9 pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Petugas menyita barang bukti 4 buah anak busur, 2 ketapel pelontar busur, serta besi yang digunakan para pelaku saat melakukan penyerangan terhadap warga. Akibat penyerangan itu, seorang remaja berinisial HA 15 tahun mengalami luka parah di dada lantaran terkena busur panah para pelaku. Tim Sus gabungan Polres Goa berhasil mengamankan 9 orang terduga pelaku aksi busur panah atau kejahatan jalanan, yang mana aksi tersebut mengakibatkan 1 orang korban terluka di bagian dada. Dapat kami sampaikan, korban ini adalah merupakan anak di bawah umur. Dari 9 orang yang kami amankan, yang mana dapat kami sampaikan juga 9 orang yang kami amankan ini statusnya merupakan keseluruhan adalah anak di bawah umur. 3 orang kita tetapkan sebagai tersangka. Kami sudah faktakan, jadi kami ulangi, dari 9 orang, 3 orang sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Dan dapat kami sampaikan, dari 3 orang yang sudah kami tetapkan menjadi tersangka, masing-masing memiliki kapasitas yang berbeda-beda, di mana satu tersangka kapasitasnya adalah yang bersangkutan menarik ketapel dan menembakkan busur atau anak panah kepada korban. Kemudian yang kedua orang tersangka lainnya, kapasitasnya adalah yang menyimpan atau menguasai daripada busur panah maupun ketapel. Kini, ke-9 pelaku yang masih di bawah umur masih menjalani pemeriksaan dan mereka terancam pidana penjara di atas 3 tahun. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, cuaca ekstrim yang melanda Pulau Bali menyebabkan seorang warga negara asing meninggal dunia. WNA yang belum diketahui identitasnya ini tewas terseret arus di kawasan Desa Tibu Beneng, Kuta Utara, Badung, Bali, setelah diduga nekat menerobos banjir dengan menggunakan sepeda motor. Korban berjenis kelamin perempuan ini ditemukan tersangkut di bawah gorong-gorong dekat pemukiman warga. Inilah video amatir yang memperlihatkan saat warga di Jalan Krisnantara, Desa Tibu Beneng, Kuta Utara, Badung, Bali, dihebohkan dengan penemuan jenazah yang tersangkut pada pipa di gorong-gorong dekat pemukiman warga.
Tingginya curah hujan yang terus mengguyur Pulau Bali dan sekitarnya membuat debit air meningkat, sehingga menyulitkan upaya evakuasi korban. Untuk membendung tingginya debit air menuju gorong-gorong, warga setempat berinisiatif mengalihkan aliran air dengan memasang triplek. 5 personil tim SAR dengan keahlian khusus dibantu warga sempat kesulitan menjangkau posisi korban lantaran posisi korban terhimpit kayu besar. Setelah bekerja keras sekitar 20 menit, tim SAR akhirnya berhasil mengeluarkan korban dari gorong-gorong dalam kondisi tak bernyawa. Atas izin pimpinan, saya dapat menyampaikan sedikit informasi. Untuk awal kita terima laporan itu jam 8 lewat 10 menit. Kita langsung meluncur ke sini ke LKM. Dan di LKM itu sementara kita belum bisa melakukan evakuasi karena kendala kita itu air yang ada di gorong-gorong itu penuh. Penuhnya air itu menutupi akses kita menuju target. Itu kendala kami pertama. Setelah air surut, kendala kedua kita temukan lagi yaitu target nyangkut di kayu dan di pipa PDAM perumahan. Itu yang kendala kedua kami, tapi kami tetap berusaha masuk. Di sana kita kebetulan bisa ngikat badan korban. Kita berusaha ada satu rekan yang masuk ke dalam untuk melepaskan target dari jimpitan kayu. Hingga kini identitas WNA tersebut masih misterius karena tidak ada dokumen pengenal yang melekat pada korban. Jenazah korban kemudian dibawa menuju kamar jenazah RSUP Prof. Ngurah Denpasar. Petugas juga masih melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna mengetahui identitas dan tempat tinggal WNA tersebut. Dari Bali, jurnalis Info TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Polrestabes Medan menggelar prarekonstruksi kedua kasus tewasnya seorang wanita muda diduga dilakukan putri keduanya yang merupakan pelajar sekolah dasar pada Minggu 14 Desember 2025 siang. Prarekon ini digelar di rumah korban di Jalan Dwi Kora, Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara. Prarekonstruksi ini digelar petugas Satreskrim Polrestabes Medan di rumah korban di Jalan Dwi Kora, Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara, Minggu 14 Desember 2025. Petugas menghadirkan seluruh penghuni rumah yang saat kejadian berada di lokasi tersebut. Selain penyidik, prarekonstruksi juga dihadiri dan disaksikan instansi lain, diantaranya petugas dari Dinas PPA Sumut, KPAI, dan psikolog. Prarekonstruksi digelar tertutup dan para awak media tidak diizinkan untuk masuk ke dalam rumah. Kapolrestabes Medan, Kombes Jen Kelvin Simanjuntak mengatakan, ada 43 adegan diperagakan dalam prarekon kedua yang dihadiri terduga pelaku dan keluarga tersebut. Proses prarekonstruksi ini dilakukan guna melengkapi penyelidikan penyidik kepolisian. Sampai saat ini penyelidik belum menetapkan pelaku pembunuhan korban tersebut. Ada 43 adegan yang tadi kita lakukan prarekonstruksi. Mudah-mudahan ini lebih menyempurnakan proses penyidikan dan proses penyelidikan lanjutan. Sampai dengan saat ini, tim masih melakukan proses penyelidikan lanjutan dan proses penyidikan lanjutan sambil menunggu hasil pemeriksaan asesmen psikolog anak berhadapan dengan hukum. Sementara itu, Kadis PPA Sumut Dwi Indah Purwanti mengaku kondisi terduga pelaku sehat dan masih bisa diajak berkomunikasi. Siswi sekolah dasar berusia 12 tahun tersebut masih dapat memberikan keterangan kepada penyidik. Kondisi anak gimana sekarang, Bu? Sehat, bagus ya. Dia bisa diperiksa secara baik, berkomunikasi, Bu? Ya, mudah-mudahan kita ikut akan. Sebelumnya diberitakan kasus tewasnya IRT berinisial FS alias Ayu berusia 42 tahun terjadi di kamar lantai rumahnya di Jalan Dwi Kora, Medan pada Rabu subuh dalam kondisi mengenaskan dengan puluhan tusukan senjata tajam. Belum dapat dipastikan siapa pelaku pembunuh sadis tersebut, namun dugaan sementara pelaku merupakan putri keduanya berinisial SAS yang berusia 12 tahun. Saat kejadian, selain korban dan terduga pelaku, di dalam rumah berlantai 2 tersebut ada suami korban dan anaknya. Pada malam sebelum kejadian, korban bersama kedua putrinya tidur di kamar lantai 1, sedangkan suami korban tidur di kamar lantai 2. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan.
Seorang pengemudi ojek online menjadi korban pencurian sepeda motor setelah kendaraan miliknya dibawa kabur sekelompok remaja yang membawa senjata tajam di Komplek Pondok Bahar Permai Jalan Palmeru, Karangtengah, Tangerang, Sabtu dini hari, 13 Desember 2025. Satu dari 4 pelaku sempat menodongkan senjata tajam kepada korban yang berusaha menghentikan aksi pelaku. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di Karangtengah, Tangerang pada Sabtu dini hari 13 Desember 2025. Dalam kejadian ini pelaku juga melakukan ancaman dengan senjata tajam. Menurut keterangan korban, kejadian bermula saat dirinya baru selesai menarik penumpang ojek online. Korban kemudian berhenti di seorang pedagang sayur untuk membeli bahan makanan. Saat turun dan meninggalkan sepeda motor, korban lupa mencabut kunci kontak kendaraannya, sehingga mengakibatkan 4 orang remaja menggunakan 2 sepeda motor membawa lari motor korban. Sebelum membawa lari motor korban, 1 dari 4 pelaku menodongkan senjata tajam kepada korban yang berusaha menghentikan aksi pelaku. Selain sepeda motor, korban juga kehilangan dompet yang disimpan di dalam box motor. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, seorang pencari karaka atau kepiting bakau dilaporkan tenggelam setelah terjatuh dari perahu. Sebelumnya korban bersama keluarganya pergi mencari kepiting, namun saat di perjalanan penyakit epilepsi korban kambuh dan seketika kejang hingga menyebabkan terjatuh dari perahu. Sebelumnya korban bernama Dortea bersama keluarganya pergi mencari kepiting pada Kamis pagi 11 November 2025. Namun saat di sekitar kampung Onavia, distrik Pulau 3, penyakit epilepsi korban kambuh dan seketika kejang hingga menyebabkan terjatuh dari perahu. Keluarga korban bersama dengan masyarakat setempat telah berusaha melakukan pencarian, namun korban belum juga ditemukan. Hingga akhirnya laporan pencarian diterima Pos Pencarian dan Pertolongan Asmat pada Sabtu pagi 13 Desember 2025. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika langsung memberangkatkan tim SAR gabungan yang terdiri dari Reskor Posar Asmat, Walairut Asmat, dan juga TNI AL menuju lokasi pencarian. Di tengah pencarian, tim SAR gabungan mendapatkan informasi dari keluarga korban bahwa korban telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Selanjutnya korban dievakuasi dan langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar SMK di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung ditemukan tewas membusuk di tengah kebun sawit. Polisi menduga korban menjadi korban pembunuhan yang sebelumnya dilaporkan hilang sejak lebih dari sepekan lalu. Warga kampung Cempaka Jaya, Kecamatan Manggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung digegerkan dengan penemuan jasad seorang remaja laki-laki di tengah kebun sawit. Saat ditemukan oleh warga, korban berinisial R yang juga merupakan seorang pelajar SMK sudah dalam kondisi membusuk dengan masih mengenakan seragam sekolah. Dari hasil penyelidikan awal, korban diduga merupakan korban pembunuhan. Dugaan itu diperkuat dengan hilangnya sejumlah barang milik korban, diantaranya sepeda motor dan telepon genggam. Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang AKP Novi Arif Kurniawan mengatakan bahwa korban sebelumnya dilaporkan hilang sejak Rabu 3 Desember 2025. Memang benar ada ditemukan mayat berjenis kelamin laki-laki dengan ciri-ciri sudah mengalami pembusukan yang kami perkirakan kurang lebih sudah 9 hari. Kemudian korban menggunakan pakaian seragam sekolah berwarna biru. Jadi korban ditemukan dalam posisi terlentang ditutupi oleh dedaunan sawit. Dari pihak keluarga, korban mengaku bahwa memang sesuai dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh korban yang kami temukan tadi, itu merupakan anggota keluarganya. Yang sempat hilang, Bang, ya? Ya, betul. Yang beberapa waktu lalu sempat dilaporkan hilang, kemudian melakukan pelaporan di Polres Tulang Bawang. Ada barang-barang berharga yang hilang nggak, Bang? Untuk barang-barang yang hilang berupa motor, handphone, kemudian tas sekolah korban pun hilang. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap pelaku dan motif dibalik kematian pelajar tersebut. Dari Tulang Bawang, Lampung, Immanuel Simburangkir, kontributor Simpo TV, melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Mapolres Metro Jakarta Pusat resmi mengungkap hasil identifikasi penyebab terjadinya kebakaran gedung berlantai 7 perusahaan Teradron. Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo menjelaskan kejadian bermula saat percikan api muncul dari baterai berdaya 30.000 mAh yang terjatuh.
Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 11 orang saksi dalam perkara kebakaran gedung Teradron yang menyebabkan 22 orang kehilangan nyawa. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi menyebut 2 orang saksi kunci dalam peristiwa itu memberikan keterangan yang sama secara spesifik dan tidak jauh berbeda, yakni kebakaran disebabkan karena percikan api yang timbul dari baterai berdaya 30.000 mAh yang jatuh di gudang penyimpanan dan menyambar ke baterai lainnya, hingga menyebabkan api membesar dan melahap seluruh isi gedung. Polisi juga mengatakan mayoritas korban yang meninggal disebabkan karena kehabisan oksigen, serta terdapat kandungan karbon monoksida dalam darah jasad korban. Terlebih, polisi juga menyebut bahwa gedung tidak memiliki standar operasional prosedur yang tepat terkait dengan keamanan, dan hal itu dilihat dari tidak adanya tangga darurat, kurangnya alat pemadam kebakaran, dan minimnya pengetahuan tentang keselamatan kerja. Bahwa baterai ya, ukuran yang 30.000 mAh itu dalam tumpukan, ada sekitar 4 tumpukan, jatuh. Kemudian keterangan saksi dari sejak jatuh itu kemudian timbul percikan api, di mana di tempat tersebut juga terdapat baterai-baterai lainnya. Selain baterai yang rusak, juga ada baterai-baterai yang sedang diservis dan sebagainya. Kemudian menyambar sehingga akhirnya di lantai 1 itu seluruhnya terbakar, ya, terbakar. Kemudian khususnya di ruang inventory atau gudang mapping, tempat penyimpanan baterai drone lithium polimer atau LiPo. Atas peristiwa tersebut, polisi pun menetapkan NWW selaku Direktur Utama perusahaan Teradron sebagai tersangka. Tersangka pun dijerat dengan pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten memusnahkan barang bukti 4,3 kg sabu hasil pengungkapan jaringan pengedar yang beroperasi menjelang Natal dan Tahun Baru. Pemusnahan dilakukan dengan cara di blender setelah 2 tersangka pemilik sabu berhasil ditangkap petugas. Setelah mendapat keputusan penetapan status barang bukti dari Pengadilan Negeri Serang, Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten melakukan pemusnahan narkotika jenis sabu seberat 4,3 kg. Sebelum dimusnahkan, petugas terlebih dahulu melakukan uji laboratorium untuk memastikan keaslian sabu yang termasuk dalam golongan 1. Proses pemusnahan dilakukan dengan menghancurkan sabu per kilogram menggunakan blender, lalu mencampurkannya dengan cairan pembersih lantai. Setelah menjadi larutan, petugas membuangnya ke toilet untuk memastikan narkotika tidak dapat digunakan lagi. Barang bukti ini diamankan dari 2 tersangka MR dan DH yang ditangkap di wilayah Tangerang, Banten dan Jawa Barat. Kedua pelaku diduga akan mengedarkan sabu tersebut menjelang perayaan Natal, namun berhasil digagalkan oleh petugas BNNB Banten. Para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2, Jungto pasal 132 ayat 1, Jungto pasal 112 ayat 2, Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Peran 2 tersangka untuk yang DH alias DR ini adalah kurir, kemudian kalau MR ini adalah pemantau kurir. Jadi dua orang tersangka ini sebenarnya awalnya tidak saling mengenal, meskipun tempat duduknya itu berdampingan. Jadi peran MR itu adalah suruhan, ya, suruhan dari penjual. Kalau DH adalah penugasan dari pembeli. Tujuannya memang wilayah Banten dan sekitarnya, terutama Tangerang kan berdekatan dengan Jakarta. Yaitu kemungkinan, ya, diduga kemungkinan itu untuk perayaan Natal dan Tahun Baru. Untuk berdasarkan pengakuan, untuk yang DH alias DR itu per kilonya itu 15 juta. Jadi kalau mereka berhasil itu kurang lebih 61-62 juta lah. Kalau untuk yang MR itu per kilonya 3 juta, berarti kurang lebih 12 juta 100 lah. Bukan ini kalau berhasil. Kalau berhasil ini sudah dijanjikan itu per kilonya 3 juta untuk MR. Kalau untuk DH alias DR itu per kilonya tadi sudah saya sebutkan 12, ya 12 kali 4 36. Kasus ini masih terus dikembangkan untuk membongkar jaringan peredaran narkoba lintas provinsi. BNNP Banten juga mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan narkoba, terutama menjelang libur Natal dan Tahun Baru.
Dari Serang, Banten, Firman Arif, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.